bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Rasna Rami, mahasiswa semester 3 dari kelas A program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairul Ternate. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Syariah yang dosen pengampunya Bapak Dr. Suwito SE, FSI, AKJ, SRSD, SNI. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan siap belajar lagi pada hari. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Prinsip utama yaitu larangan riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan masir atau spekulasi berlebihan. Bank syariah menggunakan instrumen seperti mudharabah atau bagi hasil, kemitraan, murabaha atau jual beli dengan margin keuntungan, dan ijarah atau sewa untuk menjalankan operasinya. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan signifikan sejak awal berdirinya. Hal ini ditandai dengan margin beberapa bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI yang menjadi salah satu kekuatan utama dalam industri perbankan syariah. Meskipun demikian, perbankan ini juga diiringi dengan berbagai tantangan yang perlu diatasi tantangan perbankan syariah di Indonesia. Meskipun demikian, perkembangan ini juga diiringi dengan berbagai tantangan yang perlu diatasi. Yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prinsip dan produk perbankan syariah. Sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. Adapun keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia yang berkompeten di bidang perbankan syariah masih terbatas. Adapun pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan khusus yang sangat perlu. Praktik perbankan syariah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menjadi landasan hukum bagi operasional bank-bank syariah dan unit usaha syariah di bank konvensional. Prinsip-prinsip utama yang mendasari praktik perbankan syariah. Yang pertama, larangan riba. Semua transaksi harus bebas dari riba yang dianggap sebagai keuntungan tidak adil bagi hasil atau produk syariah. Bank dan nasabah berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Investasi halal. Dana hanya dapat diinvestasikan pada bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti makanan halal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Adapun akad atau kontrak, semua transaksi harus didasarkan pada akad yang sah sesuai dengan hukum Islam. Adapun akad atau kontrak, semua transaksi harus didasarkan pada akad yang sah sesuai dengan hukum Islam, seperti murabaha atau jual beli, mudharabah atau kemitraan, dan ijarah atau sewa. Produk dan layanan perbankan syariah. Bank-bank syariah di Indonesia menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk pertama yaitu pembiayaan murabaha. Pembiayaan jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di muka. Pembiayaan mudharabah yaitu kemitraan antara bank dan nasabah di mana keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang disepakati. Adapun pembiayaan musyarakah, kemitraan modal antar bank dan nasabah untuk membiayai suatu proyek atau bisnis. Simpanan wadiah, simpanan di titik
menjelaskan di mana bank bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dana. Adapun tabungan mudharabah, tabungan dengan sistem bagi hasil antara bank dan nasabah. Adapun tantangan perbankan syariah di Indonesia. Meskipun mengalami pertumbuhan yang signifikan, perbankan syariah di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi, yaitu kurangnya sumber daya manusia atau SDM, keterbatasan jumlah profesional yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan praktik perbankan modern. Nah, literasi keuangan syariah yang rendah, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan syariah serta manfaatnya dibandingkan dengan produk konvensional. Persaingan dengan bank konvensional, yaitu bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional, memiliki pangsa pasar yang lebih besar dan jaringan yang lebih luas, regulasi yang kompleks. Nah, perbedaan interpretasi hukum Islam dan kurangnya harmonisasi kebijakan antar negara dapat menghambat pertumbuhan perbankan syariah. Peluang perbankan syariah di Indonesia. Nah, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia menawarkan peluang besar bagi pengembangan perbankan syariah. Nah, potensi pasar yang besar. Tingginya minat masyarakat muslim terhadap produk dan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pertumbuhan ekonomi syariah. Nah, perkembangan sektor ekonomi syariah seperti makanan halal, peristiwa halal, dan fashion muslim. Nah, menciptakan peluang bagi bank syariah untuk memperluas pembiayaan mereka. Adapun inovasi teknologi. Nah, pemanfaatan teknologi digital untuk mengembangkan produk dan layanan baru serta meningkatkan efisiensi operasional. Nah, dukungan pemerintah. Nah, teman-teman, adapun dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia mendukung pengembang perbankan syariah melalui berbagai kebijakan dan insentif dengan mengatasi tantangan dan manfaat peluang yang ada. Perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan utama dalam sistem keuangan nasional dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, teman-teman, adapun beberapa contoh produk syariah yang tersedia di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu produk simpanan tabungan syariah. Nah, produk tabungan yang menggunakan akad wadiyah atau titipan atau mudharabah atau bagi hasil. Nah, dalam akad wadiyah, nasabah menitipkan dana ke bank dan tidak mendapatkan imbalan. Sedangkan dalam akad mudharabah, nasabah berbagi keuntungan nisbah yang disepakati. Nasabah berbagi keuntungan dengan bank sesuai nisbah yang disepakati. Adapun giro syariah, produk giro yang menggunakan akad wadiyah di mana nasabah dapat melakukan transaksi penarikan dan penyetoran dan dana setiap saat. Nah, deposito syariah, produk deposito yang menggunakan akad mudharabah di mana nasabah menyimpan dana dalam jangka waktu tertentu dan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan bank. Produk pembiayaan mudharabah, pembiayaan jual beli di mana bank membeli barang yang diinginkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi yang telah disepakati. Nah, adapun mudharabah, pembiayaan berdasarkan kerjasama atau kemitraan, di mana bank menyediakan modal dan nasabah mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Nah, musyarakah, pembiayaan berdasarkan penyertaan modal, di mana bank dan nasabah bersama-sama mendanai suatu proyek atau usaha. Namun keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disetor. Nah, adapun ijarah, nah pembiayaan sewa, di mana bank menyewakan aset kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dengan biaya sewa yang telah disepakati. Adapun qard, yaitu pinjaman tanpa bunga, biasanya diberikan untuk keperluan sosial atau darurat. Adapun produk jasa transfer syariah, yaitu layanan transfer dana yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun clearing syariah, nah layanan clearing yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan adapun inkasso syariah,
Jadi teman-teman, inkaso syariah ini layanan inkaso yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun bank garansi syariah, jaminan yang diberikan oleh bank syariah untuk memenuhi kewajiban nasabah kepada pihak ketiga. Produk-produk ini diawasi oleh Dewan Syariah Indonesia atau DSN untuk memastikan adapun prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu apa saja perbedaan tabungan syariah dan giro syariah. Perbedaan utama antara tabungan syariah dan giro syariah terletak pada fungsi, akad yang digunakan dalam fasilitas yang ditawarkan. Nah, teman-teman, adapun rincian perbedaannya yaitu fungsi dan tujuan tabungan syariah. Tabungan syariah dirancang untuk menyimpan dana dengan tujuan keuangan pribadi atau keluarga. Tabungan syariah cocok untuk menyimpan dana darurat, rencana liburan, atau tujuan keuangan jangka pendek lainnya. Adapun giro syariah lebih sering digunakan untuk transaksi bisnis atau operasional usaha karena memberikan fleksibilitas lebih tinggi dalam melakukan pembayaran dan transfer dana dalam jumlah besar. Adapun giro syariah itu untuk perusahaan, yayasan, atau badan hukum lainnya. Akad yang digunakan tabungan syariah itu menggunakan akad wadiyah atau titipan atau mudharabah atau bagi hasil. Pada akad wadiyah bertindak sebagai penerimaan titipan dan tidak memberikan imbalan kepada nasabah, kecuali bonus yang tidak dijanjikan. Pada akad mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik modal atau sahibul mal dan bank sebagai pengelola atau mudarib. Nah, apa saja persyaratan membuka rekening giro syariah? Yaitu untuk membuka rekening giro syariah terdapat beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi, yang umumnya berbeda antara nasabah perorangan dan badan usaha. Formulir pembukaan rekening, mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening giro dengan lengkap dan benar. Dan adapun setoran awal menyetorkan dana sebagai setoran awal dengan nominal yang ditentukan oleh bank syariah yang dituju. Persyaratan untuk nasabah perorangan, meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam hasil pencarian, umumnya akan meminta dokumen-dokumen berikut, yaitu pertama kartu tanda penduduk atau KTP atau identitas lain yang sah, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dokumen mendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan persyaratan untuk nasabah badan usaha. Nah, identitas pengurus, KTP pengurus perusahaan, akta pendirian perusahaan dan anggaran dasar, nomor induk berusaha atau NIB diperlukan sebagai identitas badan usaha. Nah, nomor pokok wajib pajak perusahaan, dokumen pendukung lainnya, dokumen lain yang mungkin diperlukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Prosedur pembukaan rekening, kunjungi bank syariah, datangi kantor cabang bank syariah yang dituju, sampaikan tujuan. Nah, sampaikan kepada petugas bank bahwa Anda ingin membuka rekening giro. Ikuti proses. Petugas bank akan membantu seluruh proses pembukaan hingga rekening Anda siap digunakan untuk kebutuhan transaksi. Dengan melengkapi semua persyaratan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, Anda dapat membuka rekening giro syariah untuk memudahkan transaksi bisnis Anda. Nah, apa saja biaya membuka rekening giro syariah? Nah, biaya pembukaan rekening giro syariah bervariasi antar bank. Secara umum, biaya yang mungkin dikenakan yaitu pertama, setoran awal. Dana yang harus disetorkan pertama kali saat membuka rekening. Nah, jumlah bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing bank. Adapun biaya administrasi bulanan, beberapa bank mungkin mengenakan biaya administrasi bulanan untuk mengelola rekening giro. Namun, ada juga bank yang tidak mengenakan biaya administrasi bulanan untuk giro syariah. Biaya transfer antar bank yang lebih murah dibandingkan mekanisme lainnya. Dan beberapa bank mungkin menawarkan transfer gratis melalui sistem ini. Nah, fasilitas dari bank untuk nasabah prioritas. Bank seringkali memberikan fasilitas transfer gratis kepada nasabah prioritas sebagai bagian dari layanan premium. Dalam konteks umum, syarat merujuk pada segala sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu hal dapat terjadi atau dianggap sah. Nah, syarat dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, syarat adalah segala sesuatu yang berkeberadaan
keberadaannya yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan atau ibadah. Jika syarat tidak terpenuhi, maka perbuatan atau ibadah tersebut dianggap tidak sah. Nah, syarat dan ketentuan pengguna situs web. Nah, situs web seringkali memiliki syarat dan ketentuan penggunaan yang harus disetujui oleh pengguna. Nah, syaratnya dan ketentuan ini mencakup batasan-batasan, jaminan, dan tanggung jawab pengguna saat menggunakan situs web tersebut. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Biaya cek dan biliet giro. Biaya yang dikenakan untuk menggunakan cek dan biliet giro. Besaran biaya ini berbeda-beda antar bank. Biaya transfer. Biaya yang dikenakan saat melakukan transfer dana ke rekening lain. Beberapa bank mungkin menawarkan fasilitas transfer gratis atau biaya transfer yang lebih mudah, yang lebih rendah untuk rekening giro syariah. Nah, biaya penutupan rekening. Beberapa bank mungkin mengenakan biaya jika Anda menutup rekening giro dalam jangka waktu tertentu setelah pembukaan. Adapun biaya lain seperti biaya penggantian buku cek atau biliet giro yang hilang. Nah, biaya cetak rekening koran dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan bank. Untuk informasi yang lebih akurat dan terbaru, disarankan untuk langsung menghubungi bank syariah yang Anda minati atau mengunjungi situs web resmi bank tersebut. Nah, apa saja contoh biaya transfer gratis? Nah, yang pertama itu transfer antar dalam satu bank yang sama. Transfer antar rekening dalam bank yang sama umumnya tidak dikenakan biaya. Promo dari aplikasi transfer uang. Beberapa aplikasi transfer uang menawarkan promo transfer gratis biaya admin untuk penarikan pengguna. Contohnya GoPay menawarkan transfer antar bank gratis hingga 100 kali per bulan. Transfer dengan jumlah tertentu. Nah, beberapa layanan atau aplikasi mungkin menawarkan transfer yang mungkin diperlukan oleh sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dalam konteks umum, syarat merujuk pada segala sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu hal dapat terjadi atau dianggap sah. Nah, syarat dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, syarat adalah segala sesuatu yang keberadaannya menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan atau ibadah. Jika syarat tidak terpenuhi, maka perbuatan atau ibadah tersebut dianggap tidak sah. Nah, syarat dan ketentuan pengguna situs web. Nah, situs web seringkali memiliki syarat dan ketentuan penggunaan yang harus disetujui oleh pengguna. Syaratnya dan ketentuan ini mencakup batasan-batasan, jaminan, dan tanggung jawab pengguna saat menggunakan situs web tersebut. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Biaya cek dan biliet giro. Biaya yang dikenakan untuk menggunakan cek dan biliet giro. Besaran biaya ini berbeda-beda antar bank. Biaya transfer. Biaya yang dikenakan saat melakukan transfer dana ke rekening lain. Beberapa bank mungkin menawarkan fasilitas transfer gratis atau biaya transfer yang lebih mudah, yang lebih rendah untuk rekening giro syariah. Nah, biaya penutupan rekening. Beberapa bank mungkin mengenakan biaya jika Anda menutup rekening giro dalam jangka waktu tertentu setelah pembukaan. Adapun biaya lain seperti biaya penggantian buku cek atau biliet giro yang hilang. Nah, biaya cetak rekening koran dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan bank. Untuk informasi yang lebih akurat dan terbaru, disarankan untuk langsung menghubungi bank syariah yang Anda minati atau mengunjungi situs web resmi bank tersebut. Nah, apa saja contoh biaya transfer gratis? Nah, yang pertama itu transfer antar dalam satu bank yang sama. Transfer antar rekening dalam bank yang sama umumnya tidak dikenakan biaya. Promo dari aplikasi transfer uang. Beberapa aplikasi transfer uang menawarkan promo transfer gratis biaya admin untuk penarikan pengguna. Contohnya GoPay menawarkan transfer antar bank gratis hingga
1 kali per bulan. Transfer dengan jumlah tertentu. Nah, beberapa layanan atau aplikasi mungkin menawarkan transfer bebas biaya untuk transfer pertama atau transfer di bawah jumlah. Biaya transfer antar bank yang lebih murah dibandingkan mekanisme lainnya. Dan beberapa bank mungkin menawarkan transfer gratis melalui sistem ini. Nah, fasilitas dari bank untuk nasabah prioritas. Bank seringkali memberikan fasilitas transfer gratis kepada nasabah prioritas sebagai bagian dari layanan premium. Adapun kontribusi pada stabilitas ekonomi. Perbankan syariah dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan inklusi keuangan secara keseluruhan, menguatkan posisi Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah global. Perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi agar dapat mencapai potensi sepenuhnya. Dengan dukungan dari pemerintah, inovasi produk dan layanan, serta meningkatkan pemahaman masyarakat, perbankan syariah dapat menjadi pilar penting dalam sistem keuangan Indonesia. Nah, tantangan dalam penerapan prinsip syariah, kurangnya pemahaman dan kesadaran. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang konsep dan prinsip-prinsip syariah di kalangan pelaku bisnis, profesional akuntansi, dan masyarakat umum. Banyak yang belum familiar dengan akuntansi syariah, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menerapkan hal ini diperparah masih adanya anggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, hanya berbeda label. Untuk mengatasi hal ini diperlukan program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif untuk meningkatkan pemahaman tentang akuntansi dan keuangan syariah. Untuk meningkatkan pemahaman tentang akuntansi dan keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia. Untuk mengatasi hal ini diperlukan program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif untuk meningkatkan pemahaman tentang akuntansi dan keuangan syariah. Keterbatasan sumber daya manusia. Adapun beberapa contoh kasus pelanggaran prinsip syariah. Yang pertama, riba atau bunga, pengambilan tambahan dan dari pokok pinjaman secara batil. Contohnya, Andi meminjam uang kepada Budi sebesar 1 juta. Kemudian Budi mensyaratkan uang tersebut harus dikembalikan dalam jumlah 1.100.000 rupiah. Nah, garal atau ketidakpastian. Transaksi keuangan syariah tidak boleh ada unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan, antara lain terkait akad, objek atau akad, cara penyerahan maupun cara pembayaran. Nah, contohnya jual beli hasil perkebunan yang belum berbuah. Adapun masyir atau perjudian. Nah, masyir ini adalah transaksi yang mengandung unsur spekulasi atau untung-untungan. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.